Halo pemirsa Jawapas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan narasumber dan juga tokoh inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Jawapas TV. Dan senang sekali untuk hari ini ada saya Tori Andromeda. Seperti biasa akan ngajakin ngobrol-ngobrol tamu saya yang tentunya sudah ada di samping saya, yang sudah hadir di studio Jawapas TV. Dan kali ini kita akan membahas terkait prestasi. Lagi-lagi prestasi Indonesia, khususnya salah satu anak muda di Madiun Raya ini sudah bisa merepresentasikan Indonesia di tingkat dunia. Dan pastinya sudah berprestasi menjadi juara dunia. Bukan juara 2, bukan juara 3. Juara 1 alias mendapatkan medali emas dari Abu Dhabi Junior World Pencaksilat Championship ya. Panjang banget soalnya. Langsung aja kita ketemu sama Mujadidi Faiza Adim. Apa kabar Mujadidi? Alhamdulillah baik. Ini panggilannya Dede ya? Iya, Dede. Terima kasih Dede sudah mampir ke Jawapas TV dan tentunya selamat atas prestasinya menjadi juara dunia dari Abu Dhabi Junior World Pencaksilat Championship 2024. Oke, bulan apa kemarin berarti? Bulan Desember. Desember 2024 ya. Keren banget. Jadi representasi Ngawi ya. Iya. Ngawi membawa Ngawi ke tingkat dunia tentunya. Nah, tapi tentunya kalau pemirsa pengen kenal lebih dekat, mungkin bisa kenalan dulu ke pemirsa. Silakan. Perkenalkan, nama saya Mujadidi Faiza Adim. Saya asli Ngawi. Umurnya berapa sekarang? 16. 16 tahun. Besok berarti. 17. Besok kapan? Besok. Wah, Kamis. Besok kamu ulang tahun? Iya. Pas banget nih, ini kadonya siapa? Dede juga karena udah jadi juara dunia dan akhirnya masuk TV. Oke, Dede, tentunya untuk bisa mendapatkan pencapaian itu kan juga tidak mudah ya. Iya. Kamu harus melalui step-step dari awal gitu. Tapi ceritain dong, kok bisa kamu ikut kompetisinya dulu deh. Itu satu kompetisi tingkat dunia ya itu ya? Iya. Dari awal sampai akhirnya terbang ke Abu Dhabi. Gimana ceritanya? Itu pertama dari kejuaraan Kejurprov Oke. yang diadakan di Surabaya. Itu Itu kapan tuh? kapan? Lupa. 2024 juga Iya, ya? 24. Oke. Itu diambil buat main ke Kejurnas. Oke. Itu kan saya kepanggil buat main ke Jurnas, lalu main ke Jurnas buat ke Jurdun itu, Mas. Oh, berarti, nah ini menarik ya. Jadi step by stepnya. Tapi sebelum ke provinsi sebelumnya, apakah ada tingkat kabupaten mungkin atau kecamatan gitu pernah nggak? Itu pantauan, Mas. Dari pantauan IPSI. Oh gitu. Iya. Berarti dari IPSI-nya melihat potensi yang ada di kecamatan ataupun kabupaten. Iya. Terus akhirnya dipertandingkan ke provinsi langsung. Iya, Mas. Dari provinsi kemudian ke Jurnas. Iya. Ke Jurnas waktu itu juara 1 juga. Iya. Dan akhirnya langsung dunia. Iya. Nah ini menarik bahwa ternyata dari kejuaraan nasional langsung ke dunia. Kan sebenarnya ada tingkatan, kalau kita ngomongin geografisnya kan memang ada Asia Tenggara. Iya. Ada Asia. Itu enggak di step Asia Tenggara dulu terus Asia gitu? Enggak. Langsung dunia? Langsung ke Jurdun. Itu berarti setelah memenangkan kompetisi ke Jurnas, kemudian langsung diterbangkan ke Abu Dhabi untuk level tertingginya, walaupun junior ya, tapi Iya. untuk kompetisinya nih yang tertinggi ya? Iya. Oke. Kemudian untuk kemarin, kalau kita berbicara ke Jurnas dulu deh, kemarin udah ngalahin siapa aja di nasional? Yang pertama itu ketemu NTT. NTT? Iya. Terus kedua ketemu tuan rumah Jawa Tengah. Oke. Oh, waktu itu di mana emang? Di Semarang. Oh, di Semarang? Iya. Bukan di Jakarta ya? Bukan. Oke. Terus? Terus yang semifinal ketemu Kepri. Kepulauan Riau? Iya. Oke. Finalnya ketemu DKI Jakarta. DKI Jakarta. Dan akhirnya Ngawi menang. Iya. Jawa Timur ya, Jawa Timur. Bukan Ngawi ya, Jawa Timur. Karena sudah merepresentasikan provinsi nih ya. Oke, terus akhirnya setelah menang, pada akhirnya levelnya langsung naik, langsung ke kejuaraan dunia. Itu dari pembinaan pemerintah sendiri, pemerintah pusat ya mungkin. Iya. Itu seperti apa pembinaannya selama ini? Ya kayak pemusatan di Taman Mini. Oke.
terus uang saku di Abu Dhabi gitu. Oh, dikasih uang saku juga. Akhirnya terbang ke Abu Dhabi bulan Desember. Iya. Berapa lama di Abu Dhabi? Di Abu Dhabi sekitaran seminggu lebih. Seminggu lebih? Iya. Sebelumnya pernah ke luar negeri belum? Belum, itu pertama kali. Iya. Berarti pertama kali ke luar negeri langsung ke Abu Dhabi dan juara satu, langsung jadi juara dunia ya? Iya. Gimana di Abu Dhabi, bagus nggak negaranya? Bagus mas. Bagus ya? Iya. Kamu ada waktu untuk ini nggak sih? Main-main juga ke sana? Paling habis pertandingannya malamnya aja mas. Ah. Malamnya. Soalnya paginya langsung berangkat ke Indonesia. Oh gitu? Iya. Nah, kalau ngomongin jadwal juga nih, Dede. Sepadat apa sih latihan untuk bisa mempersiapkan ke Abu Dhabi waktu itu? Tuh sehari itu latihan 2 kali. Sehari 2 kali? Iya. Jam berapa sampai sama jam berapa? Yang latihan pertama itu habis sholat subuh. Itu lari. Oke. Yang kedua sore. Sore? Iya. Pola latihan yang diterapkan ketika kamu ikut provinsi, kejurnas, sama mempersiapkan kejuaraan dunia ini sama atau mungkin ada peningkatan-peningkatan juga? Ada peningkatannya mas. Contohnya apa misalnya? Ya kayak kadang kalau yang buat kejurdun itu latihan 3 kali. Oh, dalam satu hari? Iya. Oke. Apa meliputi apa aja misalnya? Ada latihan tambahan nggak yang membedakan persiapan menuju kompetisi dunia sama nasional misalnya? Sama aja sih mas, tapi Sama. cuman jamnya aja yang beda. Oh, jamnya aja. Iya. Dan mungkin intensitasnya lebih sering lah ya? Iya. Oke. Yang dipersiapkan untuk bisa menuju ke kompetisi dunia ini pastinya fisik nomor 1 dong. Iya. Tapi mental juga seintens apa sih di waktu itu? Latihannya? Mental ya gimana ya mas, kayak kadang gimana ya mas maksudnya. Apa misalnya ada apa ya, ada tambahan pembekalan secara spiritual misalnya? Enggak sih mas, enggak ada. Atau biar kamu lebih pede, lebih apa ya, lebih siap dalam menghadapi kompetisi dunia gitu? Kan kalau fisiknya udah nih lari-lari ya kan, terus apa lagi kalau Terus fisik? Conditioning kayak latihan kun gitu mas. Tuh, terus sama latihan teknik. Teknik juga. Nah, kalau mentalnya berarti lebih ke apa nih? Biar kamu lebih pede lagi, biar nggak malu-malu, biar siap menghadapi musuhmu nanti. Yakin dari Yakin diri ya? sendiri mas. Kayak lagunya Raja ya, yakin ya? Yakin. Oke. Jadi tidak hanya fisik saja teman-teman, tapi juga mental perlu banget untuk mempersiapkan kejuaraan dunia gitu. Nah, terus orang tua support apa untuk mendukung kamu? Ya support banget mas. Baru kapan ya? Habis kejuaraan Kejurprov. Itu baru disupport penuh gitu mas. Sebelumnya enggak. Kenapa? Enggak di-plan pertamanya mas. Loh, kok bisa? Soalnya takut gitu anaknya kenapa-napa gitu. Oh, iya. Berarti memang kamu apa, bapak? Ibu. Oh, ibu. Iya. Oh, ibu awalnya nggak support. Iya. Bapak support. Support. Nah, ibunya nggak support, tapi setelah di kejuaraan provinsi support. Iya. Setelah nasional menang support lagi, Iya, tambah support support lagi. lagi. Juara dunia tambah support gitu ya. Iya. Biasanya emang ya wajar lah ya, orang tua tuh biasanya mungkin ada ketakutan anaknya kenapa-kenapa. Apalagi ini kan juga bela diri ya, seni bela diri, pencak silat yang notabene juga butuh fisik dan ya apa ya, olahraga berantem lah ya mungkin Iya. ya, fight gitu. Fight. Kalau untuk cedera kamu sering apa cedera? Mungkin sehabis pertandingan kadang engkel kumat gitu. Oh, iya? Iya. Engkel kanan kiri kadang kumat. Mas. Terus kadang bahu. Bau. Oke. Nah, terus kembali lagi ke kompetisi dunia. Ketika kamu mau berangkat ke Abu Dhabi, siapa yang memberangkatkan kamu? Apakah juga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga juga hadir, atau dari Pak Menteri mungkin, atau siapa? Itu pas pelepasan itu disambut sama Kementerian Luar Negeri. Oh iya? Iya. Oke. Di Jakarta ya? Iya di Jakarta. And then? Terus ya itu mas gitu. Dari Kementerian Luar Negeri, terus tapi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga juga hadir juga nggak waktu itu? Hadir. Hadir juga ya, tetap support ya. Iya. Jadi intinya dari awal berangkat ini udah didukung teman-teman ya, bukan yang
setelah jadi juara baru didukung enggak ya? Iya, enggak. Berarti pemerintah mendukung dari atletnya untuk berlaga di kompetisi internasional gitu. Selama proses menuju kejuaraan dunia ini, apa yang kamu rasain, Dede? Capek kah atau tapi juga seneng atau gimana? Kalau rasa capek pasti ada, Mas. Nah, Cuman paling ya kalau habis capek gitu kadang harus ingat tujuan pertama ikut pencaksilat itu apa. nice. Terus apa tuh namanya? Kalau lagi bener-bener capek gitu, Mas. Itu kadang telepon ibu suruh kasih motivasi. Wih, berarti cukup sering melakukan komunikasi sama ibu untuk bisa disemangatin gitu Iya. ya? Keren, karena doa ibu tuh kayaknya nomor satu banget Iya. sih. Supaya jalan kita juga lancar, supaya kita juga tetap semangat dan kita tetap termotivasi, apalagi mau berlaga di kejuaraan dunia gitu ya. Ada perasaan ini nggak sih, kayak kayaknya proses ini kayak terlalu lama, terlalu panjang dan kayaknya hampir menyerah gitu. Pernah nggak? Pernah, Mas. Pernah. Pernah. Itu waktu pertandingan di kabupaten, Mas. Bupati Cup. Kan saya kan kedis. Oh iya? Iya, kedis. Kenapa? Itu kan nendang, Mas, di Oke. sini. Hmm. Nah, musuhnya itu diving. Ya, kan Bupati Cup itu untuk Mas, apa tuh pantauan Porprov. Nah, itu saya musuhnya kan kayak diving, terus dikatakan unfit gitu, Mas. Oke. Saya didis. Terus habis itu saya benar-benar kayak pengen menyerah gitu, Mas. Menyerah dalam arti di kompetisi itu atau menyerah, aku nggak mau pencak silat lagi lah atau gimana? Di kompetisi itu. Oh, di kompetisi Udah itu. menyerah kayak udah nggak main Porprov, mau ngapain lagi gitu. Iya. Terus. Terus Apa yang bikin kamu akhirnya tidak jadi menyerah? itu dari dukungan Bapak. Dari dukungan Pertama di Bapak. Bapak disuruh jalanin aja dulu gitu. Kayak pacaran ya Ziza. Tapi Bapak juga salah satu orang yang ini ya ikut pencak silat juga ya berarti. Iya. Oke, berarti nurun ke anaknya Iya. gitu ya. Semakin menarik pastinya obrolan kita bersama dengan sang juara dunia ini, si Dede yang baru 16 tahun yang juga menjuarai satu kompetisi pencak silat tingkat dunia dan nanti kita akan kembali lagi untuk segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol dan masih juga bersama dengan sang juara dunia kita, Dede. Semangat dong, Dede. Siap. Kamu udah sarapan belum? Udah. Oh, udah sarapan. Kamu punya pacar belum? Enggak. Enggak. Oh, enggak. Oh, pantesan. Kalau punya pacar kan kamu bisa ajak ke sini terus bisa lebih semangat gitu ya. Enggak boleh pacaran. Oh, enggak boleh pacaran. Gila, kamu tertib banget kamu. Bagus. Karena Dede ini buat saya adalah salah satu contoh representasi anak muda yang ikut pencak silat tapi menunjukkan sesuatu yang positif gitu ya. Ya kalau kita melihat bahwa pencak silat ada beberapa masyarakat yang menganggapnya negatif, stigma-stigma yang jelek kayak gitu. Dede sudah menunjukkan bukti bahwa pencak silat merupakan olahraga yang positif dan bisa memberikan prestasi juga tidak hanya untuk perguruan, tidak hanya untuk kabupaten, tidak hanya untuk provinsi, tapi untuk negara kita Indonesia. Keren banget. Panjang banget tadi apa namanya? Abu Dhabi Junior World Pencak Silat Championship. Oke, Dek, perjalanan kamu di Abu Dhabi tentunya berkesan dong ya. Iya. Karena itu pertama kali kamu keluar negeri juga Iya. ya kan dengan kompetisi dunia. Kemarin kamu sempat melawan beberapa lawan-lawan kamu itu dari Malaysia, Uzbekistan, Kazakhstan. Tiga ya. Nah itu siapa yang paling susah lawannya? Malaysia. Malaysia. Iya. Kenapa? Ya mirip-mirip kayak Indonesia gitu, Mas. Hmm. Kan kayak Malaysia kan silat Melayu gitu. Iya. Masih satu rumpun lah ya. Iya. Jadi kayak mungkin gerakannya, teknik-tekniknya mirip-mirip gitu ya. Iya, mirip-mirip. Emang kalau kita membahas pencak silat untuk di luar
Indonesia ataupun mungkin di luar Asia Tenggara, mungkin di Uzbek misalnya, itu mereka pencak silatnya ada yang beda nggak sih dari gerakannya, dari teknik-tekniknya? Kalau teknik itu sama mas. Sama sebenarnya. Yang beda kan paling kayak kekuatannya gitu mas, lebih keras gitu orang-orang sana. Pukulannya, tendangannya atau badannya yang keras atau gimana? Badannya yang keras. Badannya yang keras. Iya. Lebih berotot kah? Lebih besar gitu mas. Lebih besar ya? Oh iya. Ini kan musuhmu kan juga orang luar nih ya. Iya. Notabene juga mungkin tinggi-tinggi yang gede-gede gitu. Sesusah apa sih ngalahin mereka? Ya lebih berat gitu mas. Lebih berat ya? Iya. Tapi kok kamu bisa menang? Rezeki saya malah. Senang aku gitu. Sama-samanya rezeki saya mas. Gitu. Polos tapi ya emang rezekinya Dede gitu ya. Tapi kalau ngomongin lawan-lawan kamu tuh sebenarnya apa ya? Secara teknik, secara stamina, secara energi, secara fisik itu kalau menurut kamu tuh apa ya? Sesusah apa sih untuk dikalahkan? Nggak susah-susah banget sih mas. Ah, Biasa ah. aja gitu. Itu artinya mereka ada yang salah dengan tekniknya atau seperti apa? Ya tekniknya. Hmm. Mungkin saya yang lebih menguasai tekniknya gitu mas. Oke. Apakah 3 lawan kamu dari Malaysia, Kazakhstan, dan Uzbekistan ini posturnya lebih tinggi? Iya lebih tinggi-tinggi mas. Lebih tinggi-tinggi? Iya. Keren. Berarti ini bisa menjadi contoh bahwa kita tuh sebenarnya bisa ngalahin orang-orang yang lebih tinggi posturnya ketika kita tahu teknik gitu ya. Iya. Keren. Nah, terus ada pengalaman-pengalaman berkesan nggak sih selama di Abu Dhabi? Kamu di Abu Dhabi lama nih? Iya. Seminggu ya? Iya. Apa yang bikin kamu berkesan di sana? Nggak doyan makanannya mas. Hah? Masa? Iya. Apa emang di sana makanannya? Makanannya kayak apa ya? Yang doyan cuma nasi kebuli kayak gitu mas. Oh, nasi kebuli ya. Ya, Kalau dia di itu Madiun aja. mah ada banyak ya Iya. jualan nasi kebuli ya. Nah, terus. Kayak makanan sana nggak doyan gitu. Kayak lebih kecut gitu mas. Oh iya? Iya. Oke. Berarti ya emang lidah Asia ya, lidah Iya. Asia Tenggara Indonesia tuh bumbunya tuh harus pekat gitu ya biasanya ya. Akhirnya itu berarti jadi salah satu kendala juga ya kamu di sana. Iya. Nah, kalau kamu nggak doyan sama makanannya gimana kamu bisa mempersiapkan bensin dalam tanda kutip di badanmu untuk makan Buat karbonya roti. roti? Iya. Terus apa lagi? Terus kayak ambil daging-daging gitu. Daging-daging yang masih umum Iya, lah ya, masih bisa umum. dimakan Iya. lah ya. Ya salah satu makanan yang menurutmu kurang enak di sana. Kayak nggak tahu namanya tapi kayak daging dibunter-bunterin terus bumbunya warna merah-merah gitu. Nggak doyan aku mas langsung. Oke. Nah terus kalau pengalaman berkesan yang mungkin itu kan pengalaman yang kurang oke lah ya masalah makanan. Kalau yang berkesan tuh mungkin apa? Mungkin kamu ketemu cewek cantik enggak ya? Sorry. Itu mas, tukeran jaket sama orang Belanda. Oh iya? Iya. Atlet juga? Atlet juga. Karena dia yang ngajakin tukeran dia atau kamu? Dia mas. Kenapa? Dia kan keturunan Toraja mas. Oh iya? Iya. Oh, oke. Terus kamu bisa bahasa Inggris nggak? Nah, sedikit. Mas. Dikit. Dikit. Berarti waktu itu sempat ngobrol nggak sama? Tapi dia bisa bahasa Indonesia mas. Oh serius? Iya. Hampir semua mas orang Belanda bisa. Masa sih? Iya. Wih keren. Dan akhirnya di situ kamu berteman, berkoneksi. Iya. Oke. Tuker-tukeran jaket, Sama jersey juga. Gitu. jersey juga. Iya. Sampai sekarang juga masih kontak-kontakan gitu nggak sih? Kadang di IG gitu. Mas. Oh di IG. Berarti memang kamu di Abu Dhabi itu tidak hanya berkompetisi tapi juga memperluas koneksi ya. Iya. Teman-temanmu orang luar negeri semua berarti ya? Iya. Ada yang dari India gitu mas. Oh dari India juga? Iya. Oke. Oh ya, pernah ada perasaan ini nggak sih? Ini kan kompetisinya tingkat dunia ya? Iya. Waktu mau tanding itu apa yang kamu rasain? Apalagi di pertandingan pertama lah. Pertandingan pertama berarti lawan Uzbekistan. Uzbekistan. Waktu pertandingan pertama di luar negeri dengan musuh kamu yang mungkin posturnya lebih tinggi, lebih gede gitu. Kamu pernah sempat ngerasa minder atau wah ini kalah nih pasti nih, kayak gitu. Atau mungkin firasat kamu, wah ini pasti aku dihajar nih sama dia nih, atau gimana?
Pernah sih mas, pas waktu lawan mana ya? Malaysia mas. Oh Malaysia malah? Iya, kan saya tanding lawan Uzbekistan, Oke. kan menang saya mas. Habis itu saya kan pendinginan lihat Malaysia main gitu, mas tekniknya keren gitu mas, tendangannya cepet, sempet takut gitu mas. Terus akhirnya apa tuh tanya-tanya ke pelatih, gitu. Coach caranya ngalahin ini gimana, tekniknya gimana? Iya. Terus akhirnya dikasih tahu, terus jadi yakin gitu mas. Oke. Itu ada apa namanya waktu atau time untuk bisa ngalahin nggak atau nggak terbatas waktu? Ini kalau ngomongin ini ya, apa namanya teknis di pertandingannya? Itu waktunya 2 menit. 2 menit? 2 menit itu harus jatuhin lawan atau seperti apa? Banyak-banyakan poin mas. Oh banyak-banyakan poin. Iya. Poinnya dihitung dari Kalau pukulan itu 1, pukulan 1, tendangan itu 2, tendangan 2. terus kalau bantingan itu 3. Oke, berarti dari waktu 2 menit itu siapa nih yang paling banyak poinnya Iya. dari berapa kali pukulannya masuk atau tendangannya masuk atau Iya. bisa Jatuh. jatuhin lawan Iya. gitu. Waktu itu poinnya cukup signifikan nggak? Ya, jauh mas. Jauh. Jauh. Keren. Kalau yang Malaysia misalnya? Yang ronde pertama itu hampir sama. Sempat kalah poin malahan. Mas. Oh iya. Iya, Oh, itu dari teknisnya pertandingan berarti berapa ronde? 3. 3 ronde. 3 ronde. Ronde pertama Ronde pertama itu kalah poin. kalah poin. Ya, terus ronde kedua unggul lah mas. Unggul. Ronde ketiga malah jauh banget. Jauh banget. Iya, Totalnya berarti berapa waktu itu? Ingat ya? lupa mas. Di atas 50-an. 50 untuk Saya. oke, yang Yang Malaysia 20. oh, keren dong. Iya. Berarti kamu bisa lah ya, maksudnya menghadapi musuh-musuh yang badannya lebih gede, yang posturnya lebih tinggi itu kamu bisa menang poin gitu ya. Iya. Nah, terus ada sesuatu yang ini nggak sih waktu tanding tuh bikin kamu, kan kalau tanding tuh biasanya ada, kamu tuh apa sih yang ada di pikiran kamu gitu? Mungkin wajahnya ibu atau wajahnya bapak atau Indonesia atau apa yang bikin kamu tuh semangat gitu? Itu mas, ya juara gitu mas. Soalnya Juara, pokoknya fokusnya harus di juara. lawan soalnya mas. Apa? Fokusnya di lawan. Fokusnya tetap dilawan. Iya. Hmm. Cara jatuhinnya gimana gitu. Kalau ngomongin teknis nih, di pencak silat itu yang paling krusial tuh apa sih, Dede? Maksudnya untuk bisa ngalahin lawan ini sebenarnya nunggu lawannya lengah atau lebih ke kecepatannya atau lebih ke powernya atau seperti apa? Di semuanya mas. Di semuanya. Iya. Timing juga ngaruh. Terus kecepatan tendangan juga ngaruh. Power juga ngaruh. Gitu. Oke. Berarti memang banyak faktor ya Iya. yang bikin si pencak silat ini akhirnya bisa menjadi satu olahraga yang semakin diakui dan dikompetisikan di tingkat dunia karena penilaiannya juga banyak ya teman-teman, ada pukulan, ada tendangan, ada bantingan dan tentunya tetap respect dong ya Iya. dari masing-masing pemain gitu. Nah terus waktu itu yang tanding tuh berapa negara sih? Ada berapa? Lupa mas. Kan kalau nggak salah tadi saya sempat ngobrol di luar sama Dede. Ini kalau ngomongin pencak silat kan lebih kentalnya ke Asia ya, Iya. atau Asia Tenggara lah, khususnya Indonesia karena Indonesia negara asalnya pencak silat Iya. gitu. Saya tadi sempat tanya ke Dede, kalau negara-negara Amerika atau Eropa itu ada nggak sih? Dan ternyata ada. Salah satunya Belanda. Iya Belanda. Kalau di Amerika gitu ada nggak? Amerika ada mas kemarin Amerika. Amerika ada mas. Tapi kalah ya. Iya kalah. Amerika Serikat Iya. atau Amerika negara-negara Amerika Latin? Kalau Latin kurang tahu mas. Serikat ada. Amerika Serikat ada? Oke, berarti untuk pencak silat memang Indonesia ya bisa ngalahin Amerika. Oke. Nah, setelah mengalami pengalaman yang luar biasa kemarin di Abu Dhabi, apa yang kamu rasain sekarang, Dek? Ya seneng mas gitu. Hmm. Kayak perjuanganku nggak sia-sia gitu. Karena total latihan menuju kejuaraan dunia berapa lama intinya? Kalau dari seluruh aku ikut pencak silat itu udah
3 tahun. 3 tahun? Iya. Oh, awal ikut pencak silat 2000 berapa berarti? 2022. 2022? Iya. 2022 awal ikut pencak silat dan 2025 juara dunia. Iya. Butuh 3 tahun saja untuk bisa menjadi juara dunia. Asik. Iya. Nanti kita akan kembali lagi untuk segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih bersama dengan juara dunia kita, Dede. Iya. Dek, kalau kita berbicara tentang pencak silat ini memang menarik ya. Ada satu elemen budayanya juga, ada artnya, ada seninya, tapi juga tidak meninggalkan esensi dari bela diri itu sendiri. Bagaimana pencak silat menjadi salah satu cabang bela diri yang bisa diandalkan juga untuk kita memprotek diri ya, untuk bisa bela diri. Tapi tentunya kan olahraga banyak nih, Iya. ya kan. Maksudnya kalau kita membicarakan olahraga-olahraga fight lain kan ada banyak, ada judo, Iya. ada karate, ada Taekwondo. apa? Taekwondo. Taekwondo, Muay Thai, Boxing. boxing, banyak banget. Iya. Kenapa kamu, ini kita flashback lagi ya ke era-era awal kamu ikut pencak silat. Kenapa harus pencak silat? Soalnya budaya bangsa. Soalnya budaya bangsa. Iya. Jadi karena pencak silat ini satu budaya asli Indonesia, ya adalah pencak silat aja Iya. gitu ya. Karena ya kalau kita ngomongin Indonesia, apalagi Madiun Raya ini kan, tahu sendiri lah ya, Iya. pendekar-pendekar semua gitu. Dan mungkin karena itu juga nggak kamu akhirnya ikut pencak silat, maksudnya ngelihat lingkungan, ngelihat sekitar, oh kok banyak perguruan pencak silat, banyak teman-teman yang ikut pencak silat, terus akhirnya kamu ikut juga gitu. Iya. Ya, ajakan dari teman, Mas. Oh, ajakan aja teman? Iya. Oh, berarti awalnya diajak teman awalnya? Iya. Apa alasannya teman waktu itu ngajakin? Ya pengen ikut gitu. Buat apa? Maksudnya alasannya, ayo ikut ini pencak silat. Kenapa? Kamu sempat tanya nggak? Atau kamu ya ayo gitu? Ya ayo. Soalnya kan di kampung kan banyak gitu Mas yang ikut. Betul. Gitu. Temen kamu yang ngajakin, tapi kamu yang juara dunia. Apa pendapatnya temenmu yang ngajakin itu sekarang? Bangga Mas. Bangga ya? Iya, yang Oke. ngajak pertama kali silat gitu. Dan akhirnya, wah, kowe sing tajak, kowe sing jadi juara dunia. Aku sing ngajak belum jadi juara dunia. Iya. Gitu ya. Oke. Tapi ya satu hal yang menarik bahwa pencak silat ini menjadi satu culture ya di teman-teman Madiun ya, Madiun Raya khususnya, Madiun, Ngawi, Ponorogo ini, waduh banyak banget. Apalagi kalau di momen-momen tertentu ya, you know lah, teman-teman pasti tahu bahwa di satu event-event tertentu tuh selalu teman-teman pencak silat ini keluar untuk bisa apa ya, bisa dibilang mengeluarkan eksistensinya, keaktifannya dalam pencak silat, perguruannya dan lain-lain. Terus pengaruh orang tua juga ada nggak waktu itu? Ada. Dari bapak. Dari Bapak juga dukung ikut silat gitu. Dukung untuk silat. Iya. Bisa ceritain nggak waktu itu bapak juga mendorong kamu untuk ikut pencak silat atau kamu ikut pencak silat dulu terus akhirnya bapak berkomentar waktu itu? Aku dulu yang ikut pencak silat gitu. Hmm. Terus bapak kayak ngarah-ngarahin gini. Kan itu kan masih di ajaran Mas, belum di atlet. Itu ada kayak seleksi gitu Mas. Oke. Itu disuruh ikut sama bapak. Terus ya akhirnya sampai sekarang ikut atlet. Sampai sekarang. Itu artinya bapak sempat ngelatih kamu nggak? Enggak. Nggak pernah ngelatih kamu. Bapak soalnya ngelatih di ajaran aja Mas. Ajaran gimana maksudnya? Ya kayak ajaran di pencak silatnya bukan yang atlet. Oh, mentalnya atau gimana? Yang kayak yang dari kayak perguruan gitu Mas, kayak senam, jurus, materi-materi dari. Oh, Gitu. oke. Tapi dari bapak sendiri ada pembelajaran lain selain teknis pencak silat nggak? Misalnya untuk menumbuhkan rasa percaya diri atau mental supaya kuat tuh bapak Ada.
Apa yang diajarkan Bapak waktu itu? Kadang dikasih kayak motivasi gitu mas. Terus dibilangin kayak yang paling aku ingat itu gini mas. Kalau kamu jadi atlet, kamu itu harus seperti batu akik. Oke. Semakin dipoles semakin cantik gitu. Wih. Berarti dipoles itu dalam arti harus digembleng dulu ya. Iya. Kalau dipoles kan ya mungkin kalau kulit kita dipoles itu kan sakit gitu ya. Iya. Tapi kalau analogi batu akik itu semakin dipoles tuh semakin celing, semakin cantik gitu Iya. ya. Keren. Nah, terus pernah nggak ada pengalaman cedera paling parah? Ankle mas. Itu waktu pas tanding di kabupaten. Kabupaten? Iya. Itu kan kaki saya diincer terus mas. Oh iya? Iya. Ditendangin terus. Hmm. Langsung sakit. Hmm. Itu saya kayak jalan normal itu 2 minggu baru jalan normal mas. Gila, masa? Iya. Berarti apa ya? Hal kayak gitu menjadi hal yang biasa nggak sih akhirnya Iya, buat kamu? biasa. Ada yang lebih parah lagi nggak selain ankle? Udah gitu aja. Tangan mungkin. Kalau kena pukul gitu biasanya Biasa aja mas. biasa aja ya. Oke. Biasanya sebelah mana kalau kena pukul gitu? Paling sini mata mas sering malah. Mata. Iya. Yang kiri gitu. Terus Karena pakai tangan kanan ya, mungkin Iya. karena mata kiri gitu. Terus mungkin sebelah mana lagi yang sampai kamu dibanting sampai parah gitu pernah nggak? udah Patah tulang nggak pernah ya? Jangan sampai. Jangan. Loh, tapi kan ini sebenarnya kompetisinya Dede masih junior. Iya. Nah, otomatis kan nanti ketika semakin dewasa, akhirnya kelasnya kan naik lagi Iya. ke tingkat senior kayak Iya. gitu-gitu. Kamu harus mempersiapkan diri untuk patah-patah ya. Jangan. Jangan sampai ya. Tapi ya namanya olahraga pasti juga ada risikonya Iya. gitu ya. Semua bahkan kayak kemarin saya wawancara salah satu pembalap juga yang dari Magetan tuh Adenanta tuh resikonya apa ya jatuh Iya. ya kan jatuh dari motor kecelakaan kayak gitu-gitu dan kayaknya udah biasa gitu. Termasuk pencak silat bahwa ketika kita kena pukul, kena tendang ya kayaknya ya udahlah gitu. Iya. Terus kalau ngomongin pencak silat tuh sebenarnya apa sih yang bikin kamu tuh tetap konsisten di pencak silat ya? Dalam arti kan mungkin kamu bisa nyambi dalam tanda kutip, oh kamu pencak silat tapi juga kamu mungkin main bola atau apalah basket lah apalah. Kenapa kamu tetap konsisten di pencak silatnya? Ya pengen juara gitu mas. Berarti dari awal emang tujuan kamu itu ya? Iya. Cuman pencak silat aja mas. Cuman pencak silat Iya. aja. Nah, menarik bahwa pencak silat kan lama-lama juga semakin berkembang ya. Iya. Anak-anaknya juga semakin baru-baru gitu. Apa upayanya Dede untuk bisa mengupgrade diri, untuk mengembangkan diri supaya ya tidak dalam tanda kutip tersaingi oleh yang lain bahwa gelarnya Dede sebagai juara dunia pencak silat ini juga bisa tetap di apa ya? Digenggam terus ya, tidak sampai digantiin sama orang lain gitu. Apa sih usahanya Dede untuk bisa mempertahankan prestasi ini? Ya lebih konsisten latihan gitu mas. Hmm. Lebih rajin latihan. Tambah-tambah latihan sendiri gitu mas. Tambah-tambah latihan sendiri. Iya. Misalnya, Ya kadang kalau lari gitu tambah lagi mas. Lagi kan sama di program itu mas. Ya. Di program 3 kilo lari. oh ya, Iya, sama pelatih. Terus selesai jam 6 itu udah selesai. Kalau libur sekolah itu mas, jam 8 itu saya lari lagi mas. Nah, ya aku pengen tahu jadwal kamu nih sebenarnya. Kamu kan sekolah nih, Iya, kelas 2 ya? kelas 2. Kelas 2 SMA. SMA mana? SMA 2 Ngawi. SMA 2 Ngawi ya, kelas 2 SMA ikut pencak silat juga. Bagi waktunya gimana sih itu? Bagi waktunya itu yang pagi tuh mas. Oke. Kamu spill jadwal kamu dah dalam seminggu tuh apa aja gitu misalnya. Dari Senin misalnya. Senin sampai Jumat itu sama mas latihannya. Pagi habis subuhan Oke. itu lari 3 kilo. Lari 3 kilo. Itu artinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat setiap pagi setelah subuh lari 3 kilo. Iya. Oke. Habis itu ya tambah-tambah latihan kayak push up gitu mas. Terus tambah-tambah teknik juga.
Terus jam 6 tet gitu baru siap-siap mandi buat ke sekolah. Gila. Berarti bener-bener tiap hari ya Iya. latihan kayak gitu ya. Maksudnya bener-bener memanfaatkan waktu sebelum berangkat sekolah pun latihan dulu Iya. gitu. Lari dulu, push up dulu. Iya. Maksudnya aku pikir tuh latihannya ya di luar jam sekolah, di luar hari-hari sekolah, ternyata enggak. Enggak. Oke, terus habis itu sekolah, ya Iya. kan? Sekolah seperti biasa sampai Sampai jam 3. jam 3. Habis itu latihan lagi. Iya, pulang terus ke tempat latihan lagi. Kamu nggak capek kayak gitu? Kalau capek sih capek, Mas. Capek ya? Ya. Pernah ada rasa bosen nggak sih sama kegiatan-kegiatan gitu setiap hari? Bosen sih, Mas. Tapi tak akui ya, kamu tuh tetap konsisten gitu loh. Iya. Kan kalau kadang orang tuh menjalani hari-hari yang bener-bener setiap hari setelah subuhan tuh olahraga, lari 3 kilo, terus sekolah sampai jam 3 sore, abis itu latihan lagi. Kalau latihan lagi kalau sore sampai jam berapa? Sampai maghrib biasanya, Mas. Sampai maghrib. Iya. Abis itu pulang, mandi, Ya, istirahat. istirahat. Istirahat kamu berarti kamu biasanya tidur jam berapa? Jam 10 paling udah tidur. Setengah 10 gitu udah tidur. Oh, oke, berarti gadang dulu dong? Enggak? Enggak. Oh, enggak. Kirain kamu ada waktu untuk begadang sama teman-teman di warung gitu, enggak ya? Enggak Kamu enggak boleh. pernah nongkrong-nongkrong gitu berarti? Paling kalau nongkrong pas libur latihan, Mas, Sabtu Minggu gitu. Kalau Sabtu Minggu nggak ada jadwal latihan, nongkrong. Oh, berarti Sabtu dan Minggu kamu free? Ya, kadang free, kadang enggak gitu, Mas. Enggak nentu. Kalau tanggal merah misalnya? Ya, kalau ada program latihan ya latihan, Mas. Latihan. Tapi kan nggak sekolah, berarti Iya. oke, berarti hari ini latihan doang gitu ya. Sabtu berarti free, nggak latihan dan nggak sekolah. Iya. Minggu juga sama? Iya. Dua Kalau hari. Sabtu Minggu itu Mas, tergantung pelatih. Kalau latihan ya latihan, kalau enggak ya enggak gitu. Oh, dan Kadang itu ya. harus ikut dong ya? Iya. Saya kamu Sabtu yang harusnya kamu bisa bangkong sampai jam Iya. 10 jam 11 gitu. Terus kamu, aku lagi nggak enak badan nih coach gitu. Itu boleh nggak? Ya kalau sakit ya nggak apa-apa nggak. Oh nggak apa-apa. Tapi kalau alasan nggak. Kan alasan malah diajar, Mas. Berani-berani alasan sama pelatih pencaksilat diajar kamu ya. Iya. Oke, semakin seru pastinya masih ada satu segmen lagi teman-teman di segmen berikutnya di obrol-obrol. Jadi jangan kemana-mana, masih dengan juara dunia kita Dede, tetap di obrol-obrol. Kembali lagi di obrol-obrol dan masih juga bersama dengan Dede, juara dunia pencak silat kita. Hehe. Tetap semangat ya. Ya. Tetap semangat. Ngomong-ngomong kemarin dapat sangu berapa? Hadiahnya banyak nggak kemarin di Abu Dhabi? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sempat dapat motor juga, Mas. Dari Oh iya, dari Pak Wakil Bupati ya? Iya. Nah, keren banget. Nah, ini. Ini yang kemarin sempat dapat apresiasi dari Wakil Bupati Ngawi, Bapak Pak Anto ya. Iya. Jadi ini merupakan apresiasi yang tentunya luar biasa ya, yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Ngawi. Dapat motor sama uang. Iya. Segitu. Iya. Transferin dong. Pinjem 100 itu boleh. Nah, waktu itu sempat dapat apresiasi, rasanya seperti apa, Dek? Seneng, Mas. Tenang. Iya. Ngobrol-ngobrol banyak nggak sama Pak Wabub kemarin? Iya, sempat ngobrol-ngobrol. Sempat ngobrol. Iya. Apa yang disampaikan sama Pak Wabub? Ya kayak lebih semangat latihan gitu. Terus kalau udah lulus sekolah mau kemana gitu. Oh, ditanyain kayak gitu. Nah, ini salah satu foto-foto yang kemarin juga sempat diabadikan di Abu Dhabi ya. Nah, ini naik podium juara 1 atau medali emas dari Abu Dhabi Junior World Pencaksilat Championship. Nah, itu berarti yang lain Malaysia juara berapa tuh? Juara 3. Juara 3, juara 2 Uzbek. Iya. Terus yang paling pinggir tuh Kazakhstan. Iya, bukan.
Armenia. Itu yang semifinal sama Kazakhstan. Oh. Jadi juara 3 bersama, Mas. Oh gitu. Iya. Oke. Wih, bangga banget ya. Berarti waktu itu sempat Indonesia Raya berkumandang ya di Abu Dhabi. Luar biasa. 16 tahun sudah membanggakan Indonesia loh. Keren. Nah, ini kan prestasi yang luar biasa ya, Dede ya. Iya. Medali emas. Tapi kan pertanyaannya, what's next? Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Dalam arti kata orang mempertahankan lebih susah daripada meraih. Kamu sudah berhasil meraih nih. Gimana untuk mempertahankan prestasi ini dan apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Paling ini naik ke tingkat senior, Mas, ke dewasa. Yang kayak target yang deket itu Porprov. Porprov, oke, kapan? Bulan Juli. Juli 2025 ini. Iya. Masih lama dong berarti. Iya. Tapi yang tadi sempat kita ngobrol yang Yang bulan depan itu. Bulan depan? Itu tryout buat Porprovnya, Mas. Oh, istilahnya udah mulai latihan-latihan Iya. untuk mempersiapkan Porprov ya? Iya. Oke. Berarti untuk kalender kompetisi di tahun ini sudah ada. Iya. Bahwa ada Porprov di bulan Juli. Terus mungkin kompetisi nasional atau dunianya mungkin ada nggak? Belum ya? Mas. Itu sebenarnya Abu Dhabi Junior World Pencaksilat Championship itu tiap tahun atau mungkin 2 tahun sekali atau berapa tahun sekali? Kurang tahu, Mas. Hmm. Kurang tahu saya, Mas. Paling kalau enggak 4 tahun sekali. Oh, 4 tahun sekali. Iya. Kayak olimpiade gitu ya berarti ya. Oke. Berarti sekarang masih fokus di Porprov dulu. Kejurnas? Belum ya, belum ada info. Tahun depan kayaknya. Oh, tahun depan ada kejurnas. Oke, berarti tahun ini emang Porprov dulu. Tapi tentunya walaupun kamu jadi juara dunia nih ya, terus kamu mau tanding ke Porprov lagi nih ceritanya kan. Kamu sempat berpikir nggak, wah ini jangan-jangan akan ada lawan-lawan baru yang lebih keren, yang lebih kuat, yang lebih susah dikalahin atau gimana? Ada pasti, Mas. Pasti kan? Kan di seluruh di Porprov nanti kan banyak lawan-lawanmu yang baru-baru mungkin ya, wajah-wajah baru. Apa yang dipersiapkan nantinya? Kayak mental, teknik gitu, Mas. Terus sama fisik. Tentunya kamu tidak menurunkan determinasi kamu untuk bisa latihan kan, dalam arti mentang-mentang kamu udah juara dunia nih. Terus kamu ngelihat Porprov, gampang nih gitu. Ada perasaan kayak gitu nggak? Enggak, Mas. Malah semakin nambah, Mas. Apanya? Latihannya. Iya. Apa yang ditambah mungkin di sekarang? Fisik. Iya. Oke. Apa sih yang paling menjadi kendala kamu untuk pencaksilat ini, Dede? Dalam arti gini, yang paling menjadi tantangan kamu mungkin di energi kamu yang cepat habis, atau lawannya yang mungkin tekniknya bagus, atau kamu yang mungkin kurang cepat atau gimana? Selama ini yang selalu menjadi masalah. Fisik, Mas. Fisik saya kurang gitu, cepat banget habis gitu. Oh, energi. Iya. Energi kamu, staminanya ya. Iya. Staminanya cepat habis. Itulah kenapa kamu tiap pagi lari 3 kilo ya. Iya. Tambah lagi dong, jangan 3 kilo. Iya. Insya Allah. Ada rencana nambah jarak nggak? Ada. Berapa kilo? 5 paling. 5. Iya. Oke. Kirain langsung 10 kilo gitu ya. Nggak kuat. Nggak, muterin apa namanya? Benteng pendem berapa kali? Oke. Dek, kalau kita ngelihat pencaksilat ya, ini kan sebenarnya satu hal yang positif sebenarnya. Olahraga tapi juga dipadukan dengan seni budaya dan ini asli Indonesia gitu. Tapi tentunya ada hal-hal yang negatif di luar sana yang terjadi. Kamu pasti tahu dong ya. Iya. Ada beberapa case-case yang selalu terjadi bahwa mindset masyarakat beberapa itu masih menganggap bahwa pencaksilat itu rusuh, tawuran, terus juga apa yang namanya kasar lah, suka bikin onar dan lain-lain. Apa pendapat kamu tentang itu? Kalau yang mau bikin onar-onar gitu kayak kurang kerjaan gitu, Mas. Kan masih banyak kayak kegiatan yang positif, kayak olahraga, terus kayak misal punya bakat menggambar itu dikembangin lagi kan bisa ya, Mas. Betul. Kayak bikin onar, tawuran kayak nggak kurang kerjaan gitu, Mas. Kurang kerjaan.
nggak ada sisi positifnya, malah Betul, betul. bikin negatif, Iya, iya, iya. Iya. merugikan diri sendiri gitu. Nah, akhirnya kan dari situ mungkin ya perguruan kamu kan mungkin sempat kena imbasnya lah ya. Iya. Yang notabene sebenarnya kamu sendiri juga nggak ngapa-ngapain, bahkan berprestasi gitu kan. Sebenarnya udah nunjukin prestasi, tapi ada beberapa oknum-oknum di luar sana yang masih aja kayak gitu. Ada pesan-pesan nggak sih untuk mereka? Coba kasih tahu deh prestasi kamu biar mereka tuh nggak tawuran lagi gitu, coba. Nah, jangan gituan lah, kayak nggak ada kerjaan lain, kan masih banyak gitu kerjaan yang lain. Kasihan yang kayak prestasi bikin nama perguruan naik malah bikin jelek, Mas. Nah, betul. Makanya biar ada kerjaan, cari kerja juga ya, biar nggak nganggur. Iya. Itu kan ya kan. Iya. Jadi sibuklah dengan bekerja supaya Anda tidak nganggur dan tidak bikin onar. Karena orang-orang yang bikin onar itu biasanya orang-orang nganggur ya. Iya. Orang-orang nganggur yang nggak ada kerjaan, ngapain ya? Bikin onar gitu. Iya gitu. Akhirnya ya sebenarnya efek-efeknya ya mindset orang-orang, mindset masyarakat sendiri akhirnya jadi jelek ke pencaksilat, Iya. bahkan ke perguruannya kayak gitu. Nah, terakhir mungkin Dek, untuk ke depan mungkin kamu ada harapan dan juga mungkin target paling dekat lah. Ini kan mungkin ada prof nih ya. Iya. Targetnya seperti apa dan harapan ke depan untuk karir kamu di pencaksilat seperti apa, termasuk untuk olahraga pencaksilat di Indonesia. Silakan. Kalau Nah, sini. target saya ya juara Porprov itu, Mas, yang kedepannya. Kalau buat pencaksilat sendiri itu bisa ke tingkat Olimpiade. Olimpik. Amin, amin. Kalau sekarang belum ya? Belum. Belum. Katanya rencananya yang itu, Mas, yang ini. Olimpik yang ini. Olimpik 2028 berarti ya? Iya. Setelah after Paris kemarin 2024, nanti 2028 ada Olimpiade lagi dan akan dipertandingkan. Iya. Berarti ini masih menjadi apa ya? Kerja bersama lah supaya si pencaksilat ini bisa dipertandingkan di Olimpiade gitu. Siapa tahu kamu nanti bisa ikut Olimpiade juga. Amin. Itu Olimpiade itu strata tertinggi, kasta tertinggi kompetisi olahraga ya, Iya. dunia gitu, tingkat dunia 4 tahun sekali, dan ketika olahraga pencaksilat juga bisa masuk ke Olimpiade nantinya, ya otomatis kita benar-benar diakui gitu bahwa Indonesia punya satu budaya, punya satu kesenian dan juga seni bela diri bernama pencaksilat yang bisa dikompetisikan setingkat Olimpiade. Keren banget. Mungkin ada pesan-pesan juga untuk mama, papa, manggilnya apa? Bapak, ibu? Umi Abi. Umi, Abi, silakan buat Umi sama Abinya. Apa mungkin kamu mau mengucapkan terima kasih? Atau mungkin untuk Pemkab Ngawi juga, untuk teman-teman kamu yang selama ini sudah mendukung. Terima kasih Umi Abi telah mensupport aku yang dari yang sering nangis sampai sekarang. Sehat-sehat selalu. Dan buat teman-teman dan Pemprov Ngawi, makasih atas supportnya yang sangat support penuh. Nah, saya bangga pada kalian. Dah, yang saya bisa ngomongin cuma terima kasih. Dan pastinya semoga teman-teman kamu juga tetap bisa dukung apapun yang kamu lakukan, khususnya untuk prestasi. Umi sama Abi kamu juga tetap bisa mensupport juga secara penuh. Umi kamu udah nggak khawatir lagi kamu kenapa-kenapa. Karena udah jadi juara dunia, insya Allah sudah didukung lah ya. Dan pastinya pemerintah Kabupaten Ngawi sendiri semakin keren dengan apresiasinya. Udah dikasih uang saku, udah dikasih motor, ya kan? Motornya buat apa kemarin? Nggak dijual kan? Enggak. Buat ibu, Mas. Buat ibu? Iya. Luar biasa. Itu kayak kado kamu untuk Umi ya. Bahwa ini loh Mi, aku tuh pencaksilat itu tidak untuk tawuran tapi untuk mendapatkan motor. Oke, terima kasih banyak Dede sudah hadir ke Jawa Pos TV studio kita, dan tentunya terima kasih juga untuk bisa cerita-cerita banyak terkait prestasinya di dunia pencaksilat. Semoga juga obrolan kita bersama Dede, sang juara dari, saya harus baca lagi, Abu Dhabi Junior World Pencaksilat Championship 2024 ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya untuk bisa berprestasi, karena sekali lagi pencaksilat merupakan warisan budaya, seni, dan juga
satu olahraga bela diri yang harus kita banggakan bersama, karena pencaksilat merupakan asli Indonesia yang semoga juga nantinya tidak hanya bermanfaat untuk kita bela diri, untuk proteksi diri, tapi juga prestasi. Bagaimana pada akhirnya olahraga asli Indonesia ini bisa goes to internasional, menuju dunia, dan bisa diakui juga prestasi-prestasi bernilai. Dan pastinya masih banyak sekali narasumber-narasumber dan juga tokoh-tokoh inspiratif yang akan kita hadirkan di studio kita Jawa Post TV di program Obrol-Obrol yang hadir setiap hari hanya di Jawa Post TV. Dan akhirnya saya Toran Drubida pamit, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di Obrol-Obrol episode berikutnya. Bye!